bidang perawatannya itu lebih banyak daripada Indonesia. Tadi sudah dijawab oleh Slamet. Dari siapa Mbak? Mbak siapa ya? Iya, aku coba mau nambahin aja. Karena emang Ya, mungkin boleh. dari Indonesia sendiri, minat pekerja dalam bidang perawatan itu kayaknya kurang minat ke Arab Saudi. Kebanyakan orang Indonesia itu lebih suka di Indonesia menjadi pegawai negeri. Ya, tadi juga sudah dijelaskan si Slamet ya, mindsetnya asing kayak gitu ya, tenaga kerja wanita, tenaga kerja pria. Jadi sudah dikecilkan seperti itu mindsetnya. Memang ketika kita bekerja di luar negeri begitu, itu kalau di Indonesia sendiri sudah merasa terasingkan atau terkucilkan atau merasa kecil atau merasa rendah diri seperti itu. Jadi perawat-perawat kan ngerasa, kalau di Indonesia kan perawat misalnya D3, S1 begitu, ada yang S2. Jadi mereka merasa juga, masa saya udah bekerja, sudah berpengalaman, sudah kuliah, masa saya kerja di luar negeri. Sementara kalau di Indonesia itu orang yang nggak sekolah ya udahlah kerja di luar negeri aja gitu. Mindsetnya pun seperti itu orang di Indonesia. Nggak usah sekolah pun sebenarnya bisa. Buktinya nggak usah sekolah aja gajinya aja sama dengan orang yang sekolah S2. Di Indonesia mindsetnya juga seperti itu. Ketika banyak kok yang di Indonesia kita lihat tetangga, nggak usah lah sekolah jauh-jauh, nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi, atau juga tamat SMA juga bisa kerja di luar negeri, gajinya sama yang tamat S2 begitu. Jadi pro kontra ya. Yang nggak sekolah juga bilang nggak perlu sekolah karena begini, yang sekolah juga merasa masa saya sudah sekolah kerjanya cuma di luar negeri yang memang jadi TKW gitu-gitu. Jadi ya ada dua belah mata uang ya, mata sisi gitu. Seperti itu. Jadi mindset kita sih yang kita ubah. Kita tidak bisa yang mengubah mindset yang memang sudah ditanam dari diri kita sendiri, yang kita ngerasa pikiran seperti itu tuh kurang tepat begitu. Dari diri kita sendiri, nanti lama-lama orang-orang di Indonesia juga akan berubah. Kita nggak tahu juga, bisa 20 tahun, 30 tahun, kita nggak tahu. Ya dimulai dari diri kita sendiri, seperti itu. Ya Bu, yang diakibatkan oleh pengertian masyarakat kita tentang pentingnya pendidikan gitu. Seakan-akan mereka berpikir pendidikan itu hanya untuk mencari kerja. Padahal pendidikan itu ya untuk bagaimana cara kita hidup. Iya, tentang berperilaku juga kan diajarin. Karakter. Banyak masyarakat kita masih beranggapan seperti itu. Ya mungkin saya menambahkan, kalau di Indonesia stigma orang yang kerja di luar negeri itu persepsinya orang Indonesia TKI, TKW kan. Sedangkan ya mungkin ada sebagian kecil, kan sebagian besar emang kita sebagai PMI, TKI, TKW ya. Tapi ada sebagian kecil orang Indonesia yang bekerja di luar negeri di posisi yang benar-benar profesional gitu. Iya. Dan itu kan nggak tersorot. Jadi persepsinya orang itu orang yang kerja di luar negeri pasti TKW, TKI. Iya, dan mereka dan kecil jadi berat. Ya, dan mereka juga memang kalau misalnya seperti saya aja pun yang memang udah tamat S2 terus dapat kerja di Taiwan, di sini itu mereka juga TKW ya, TKI ya gitu. Jadi mereka pun memang mengecilkan begitu. Mereka membuat semua orang Indonesia yang bekerja di luar negeri itu ya TKI, TKW begitu. Yang gimana, kita nggak bilang salah atau benarnya, memang sudah seperti itu mindset yang sudah tertanam dari dulu begitu. Iya, benar. Oke. Tadi pertanyaan dari Putri mau dijawab tentang produktivitas. Ya, boleh Roma, boleh. Ya, Putri tadi kayak tanya bagaimana sih cara perusahaan memotivasi untuk menghasilkan produk yang berkualitas gitu ya perusahaannya. Produktivitas. Kalau teorinya sih yang menurut saya itu kayak gini, mungkin kayak membangun kepercayaan yang kuat terhadap setiap karyawannya gitu ya.
Kayak dengan begitu kinerja mereka akan meningkat dengan membuat produktivitas perusahaan menjadi lebih baik seperti itu ya. Kayak bentuk apresiasi yang bisa dilakukan tuh kayak contohnya memberikan bonus, namanya ya insentif, kenaikan jabatan mungkin ya. Dan juga kayak beri apresiasi kepada karyawan itu kayak perhatian gitu loh, perhatian. Dan juga kayak sering muncul saat karyawan bekerja. Jadi nggak karyawan itu harus selalu diperhatikan gitu, nggak biar perusahaan ini gini, maksudnya pemimpin itu nggak selalu cuek gitu loh sama karyawan. Gimana perusahaan itu kan maunya perusahaan itu naik tingkat, tapi dia itu kurang perhatian sama karyawan gitu loh. Kayak dan seterusnya kayak membantu merencanakan karir karyawan gitu kan. Kayak salah satu caranya itu bisa dilakukan membantu perencanaan karir karyawan. Dengan begitu hal memberikan mereka semangat gitu, bisa bekerja lebih keras dan meningkatkan produktivitas mereka gitu. Slow. Belum makan. Mungkin saya menambahkan ya Mbak Roma, boleh ya? Iya, biasa. Ya, dari Mbak Putri tadi kan bagaimana cara meningkatkan produktivitas karyawan pekerja di Indonesia. Jadi seperti Mbak Roma terangkan tadi juga, saya sepakat. Tapi mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi kayak produktivitas yang ada pekerja yang ada di Indonesia. Terutama mungkin yang paling berpengaruh adalah teknologi. Jadi di Indonesia itu masih menitik beratkan pada personal. Jadi kayak manufaktur apa itu masih titik beratnya kepada karyawan, bukan kepada sistemnya. Kalau mungkin di negara-negara lain kan sudah memperhatikan sistem. Jadi untuk produktivitas karyawan itu sangat tinggi gitu. Jadi seperti mesin-mesin yang canggih apa, jadi dari meskipun karyawannya sedikit tapi produktivitasnya juga tinggi. Dan kalau di Indonesia sendiri kan masih teknologinya bisa dikatakan masih terbatas. Jadi parameter untuk kinerja karyawan dan produktivitasnya itu terlihat rendah gitu, karena belum ada dukungan teknologi. Dan selain itu mungkin juga dari budaya kerja di Indonesia yang belum sepenuhnya efektif gitu. Kadang ada yang jam masuk jam 8, molor dulu lah, setengah 9 baru mulai kerja. Itu kadang juga gitu budayanya yang harus mungkin dirubah juga gitu. Yang kita lihat di sini kayak di Taiwan misalnya, kita start jam 8, mungkin ada SOP-nya, jam 8 sekian sampai jam sekian kita bersih-bersih dulu. Setelah itu mulai kerja, dan setelah kerja itu ada targetnya, kita harus berapa istilahnya apa ya, berapa target kita hari ini selama 8 jam bekerja itu kita harus menghasilkan barang sejumlah ini gitu kan. Ada aturannya. Kalau di Indo kan enggak gitu, lebih longgar. Jadi budaya ini mungkin yang perlu dirubah dari pekerja di Indonesia supaya produktivitasnya juga meningkat, selain juga menambahkan teknologi untuk mendukung produktivitasnya juga. Oke, mungkin saya tambahin ya. Sebelum teknologi mungkin modal juga ya, modal dari perusahaan untuk karyawannya itu. Mungkin ini saya nambahin. Jika kita mengimplementasikannya ke perusahaan perorangan ataupun perusahaan mikro gitu yang kecil, tapi berbanding kebalik bila kita bandingkan di dalam perusahaan-perusahaan yang bonafit seperti perusahaan manufaktur, itu sangat disiplin. Apalagi yang pernah saya alami kerja di perusahaan Jepang, itu kita sangat disiplin. Bahkan 15 menit sebelum kita bel aja kita tuh udah disuruh melaksanakan budaya yang di situ gitu, seperti senam, pengecekan suhu tubuh oleh leader, terus pembagian serah terima reproduksi gitu, terus target kayak gitu. Itu tuh lebih disiplin. Mungkin yang disampaikan Mas Didik itu implementasinya ke perusahaan-perusahaan mikro yang kecil gitu, yang kebanyakan kayak gitu. Justru yang saya temuin di Taiwan di sini
kebetulan saya berada di perusahaan yang berkecimpung di fabrikator ya Bu. Jadi perusahaan saya menciptakan suatu mesin untuk dijual ke perusahaan-perusahaan besar lainnya. Justru malah di sini saya melihat aneh. Yang saya alami begitu disiplinnya saya di Indonesia, bekerja di perusahaan yang bonafit, tiba-tiba saya ke Taiwan gitu dengan mindset dan pola pikir saya, oh Taiwan. Saya aja di Indonesia udah kayak gini disiplinnya, apalagi di sini mungkin lebih disiplin. Pas datang ke sini kenyataannya kan berbeda jauh gitu. Soalnya pabrik yang saya temuin itu pabrik home industry gitu, bukan pabrik-pabrik yang gede. Jadi di sini yang saya lihat karyawan-karyawannya leha-leha gitu, ada lopannya mereka kerja, nggak ada lopannya main HP gitu. Jadi tergantung pengalaman dan situasi kondisi juga mungkin apa yang disampaikan Mas Didik gitu. Iya. Soalnya kan gini Nana, tadi kan pertanyaannya produktivitas Indonesia yang rendah kan saya melihatnya lebih mengacu ke menengah ke bawah. Kalau sudah bonafit gede itu otomatis SOP apa-nya sudah pasti bagus. Jadi yang dipertanyakan kan produktivitas yang rendah. Jadi itu saya melihatnya lebih mengarah yang ke menengah ke bawah kayak home industry atau apa. Ya Boleh saya kebanyakan tambahkan kalau cuma memikirkan kualitas, sedangkan nilai produktivitas itu kan kuantitas dan kualitas. Iya. Kebanyakan cuma mikirin kuantitas, harus banyak tanpa memikirkan kualitas. Iya benar itu. Itu yang bisa kualitas. Ya. Tadi ada yang mau menambahkan ya? Boleh saya tambahkan nggak? Siap boleh. Boleh. Jadi mengenai produktivitas sih tidak ada kaitannya sama sekali dengan negara ya sebenarnya ya. Baik negara A, negara B, negara C, sebenarnya di masing-masing negara. Saya juga pernah bekerja sama dengan orang Korea, dengan orang Jepang, dengan orang Taiwan juga. Beberapa kali bekerja sama. Ada juga yang nggak disiplin juga ada, yang disiplin juga ada. Terus bahkan yang Korea saya pikir orang Korea tuh karena negara maju gitu kan, transaksi nggak akan bohong gitu dalam berbisnis. 2 kali saya beli mesin dari Korea bohongin mulu gitu. Nah dan jadi ini seperti yang Mas Trana tadi ya yang bekerja di ini ya, yang di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia ya. Jadi yang dibilang Mas Nana tadi emang ini ya tergantung perusahaannya ya. Mulai dari kan waktu kelompok 3 berbicara mengenai budaya kerja atau budaya perusahaan ya itu emang tergantung di budaya perusahaan kan. Nah sebelum saya kerja di Saudi saya kan pernah kerja di bank, di salah satu bank swasta lah di Indo. Nah itu juga disiplin banget, ada KPI-nya jelas gitu kan. Jadi bukan hanya bagian produksi yang jelas, tapi juga back office juga jelas. Misalnya akuntan ini apa nih? KPI-nya apa? Kemudian kalau closing harus berapa hari? Gitu kan. Jadi kan KPI itu kan tergantung masing-masing ini ya, masing-masing divisi ya. Kalau misalnya bagian operator atau bagian produksi, KPI-nya jelas ya kan, harus ada produk sekian jam harus memproduksi barang sekian dengan kualitas sekian bla 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 gitu kan. Jadi dalam seminggu memproduksi sekian, dalam sebulan sekian dan seterusnya. Kalau yang back office ya lain lagi KPI-nya. Misalnya kalau akuntan, kalau closing report maksimal harus sekian, closing harus sekian. Yang bagian HRD pun begitu gitu kan. Jadi harus ada rotasi karyawan, ada payroll tidak boleh telat, kemudian absensi juga harus disiplin, bla bla bla, itu sama. Jadi KPI itu emang tergantung masing-masing
masing-masing divisi. Dan kembali lagi mengenai produktivitas tadi ya. Jadi emang kembali lagi ke masing-masing budaya perusahaan itu dan etos kerja dari organisasi perusahaan itu. Jadi saya pikir mengenai etos kerja, mengenai produktivitas itu sama sekali tidak ada arah kaitannya dengan satu negara ke negara yang lainnya. Jadi di negara A yang konon katanya males-malesan, banyak juga yang ini yang negaranya perusahaannya sangat disiplin gitu kan. Atau juga mungkin di negara yang mitosnya disiplin banget, ternyata banyak juga yang ini yang tidak disiplin gitu kan. Jadi kembali lagi ke masing-masing budaya perusahaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mas Iman. Selamat. Oke, Ya, terima kasih. Mungkin nambahin juga ya tadi terkait dengan ya bahwasanya kalau teknologi yang digunakan di perusahaan-perusahaan yang sudah gede, itu manusia itu digunakan sebagai pengontrol sistem untuk produksi, pengontrol kualitas, dan berbeda dengan perusahaan-perusahaan mikro gitu. Loh, kok hilang suaranya nah? Iya, suaranya pelan. Jauh banget suaranya. Oh iya, jauh ya, maaf. Iya kayak gitu. Iya. Oke, mungkin Bu Ririsnya bisa menambahkan. Oke, banyak ya kalau misalnya tadi yang kalian katakan tadi sudah tepat semua gitu. Masalah produktivitas kita memang menurun itu kadang-kadang memang kita lihat ya, bahkan Indonesia sendiri pun mereka merekrut pekerja asing. Seperti saya tahu salah satu perusahaan yang mungkin kalian pernah dengar, perusahaan yang di China, dia punya pabrik di China begitu. Yang di China ditutup, malah dia akan pindahkan ke Indonesia begitu, ke salah satu daerah yang ada di Indonesia, di Jawa. Dan itu pun pekerja yang direkrut memang pekerja dari luar negeri, bukan mereka mempekerjakan pekerja dari Indonesia. Pertama memang dari segi sumber daya manusia, dari segi bahasa juga kita kalah ya. Kalau misalnya kita kalah di bahasa karena memang pendidikan kita juga kurang dibandingkan dengan negara-negara lain. Dari situ memang dari produktivitas kita pun bisa jadi lebih rendah dari segi bahasa tadi. Terus juga yang kedua, tidak ada pengawasan. Tidak semua ya, tidak semua. Saya ingatkan sekali lagi, kalau di perusahaan-perusahaan besar pasti mereka pengawasannya sudah bagus. Tapi pada saat produktivitas menurun, kita harus mulai mempertimbangkan untuk melihat lebih dekat agar bisa mengetahui apa yang terjadi. Begitu. Jadi tidak adanya pengawasan yang cukup atau tidak tersedianya waktu yang memadai untuk menyelesaikan tugas. Kadang banyak deadline kalau di Indonesia sendiri banyak deadline yang dibuat akhirnya jadi keteteran, jadi terbengkalai seperti itu kalau di Indonesia. Yang kedua juga yang selebihnya adalah jenjang karir di Indonesia. Kadang ada di perusahaan-perusahaan yang memang lama, jenjang karirnya itu lama sekali. Seperti ada teman saya manajemen trainee, tetapi lama banget untuk naik dari satu ke satu, itu lama, butuh waktu misalnya 4-5 tahun, baru mau naik lagi butuh waktu 4-5 tahun lagi, seperti itu. Jadi yang membuat si karyawan tadi ya udahlah kerja aja lah, dia tidak mementingkan lagi apakah ini akan efektif atau efisien, akan bagus apa enggak kerjanya, ya dia hanya sekedar bekerja gitu. Jadi produktivitas dia pun jadinya menurun seperti itu. Kualitas yang dihasilkan si pekerja pun jadinya kurang maksimal karena dia menilai jenjang karirnya juga tidak sesuai dengan yang dia pikirkan.
Terus juga dari gaji, kalau misalnya kita tadi berbicara mengenai perusahaan manufaktur dan lain sebagainya, kita berbicara mengenai gaji di perusahaan di bidang jasa. Seperti misalnya kita lihat perawat, bidan atau guru seperti itu. Mereka yang honorer itu, yang bukan PNS itu, malah mereka itu digaji sangat rendah. Kita tahu lah ya gajinya berapa gitu. Dan mereka yang guru honorer itu digaji 3 bulan sekali gitu. Dan itu juga membuat produktivitas di segi pendidikan ataupun jasa juga rendah begitu. Makanya kenapa banyak orang-orang yang jadi mengejar PNS, guru, tenaga kesehatan itu mengejar PNS, karena memang dari segi intensif, dari segi pensiun, dari segi hari tua nanti akan terjamin begitu. Mereka begitu, pekerja-pekerja si kesehatan sama guru tadi, makanya lebih banyak yang memilih untuk PNS daripada mempertahankan untuk bekerja di sekolah terpencil dengan gaji 3 bulan sekali, yang memang juga naik jabatannya juga akan seperti itu, akan jadi honorer terus begitu. Itu dulu, tapi sekarang sudah mulai ditingkatkan ya sama pemerintah. Mereka sudah ada nanti dikasih intensif dan lain-lain sebagainya. Tapi dulu itu benar-benar 3 bulan sekali gajinya, dan itu di bawah UMK ya, kalau teman-teman pasti tahu gitu. Itu dulu, dan sekarang memang sudah dikasih yang ada lain-lain dari wali kota atau dana-dana yang lain seperti itu. Itu juga yang membuat produktivitas kita menurun. Dan sekarang si tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan mereka itu dapat intensif ya dari pemerintah berapa bulan sekali seperti itu. Di samping dari honor yang mereka dapatkan 3 bulan sekali juga seperti itu. Itu caranya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas di bidang jasa. Seperti itu, tadi kan kita sudah berbicara tentang manufaktur dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa memang produktivitas kita itu menurun ataupun memang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Oke, itu tambahan dari saya. Oke, ada lagi pertanyaan? Next. Yang Nana tadi mau jawab, Bu. Nana, yang serikat pekerja kan? Udah kayaknya udah sama tadi. Ibu tadi berbareng. Udah ya. Tadi Soalan. saya sudah jawab yang serikat pekerja. Berarti udah ya, Nak? Oke, udah. Udah sama Ibu tadi pas bahas. Ada tentang gila gitu. Udah semua? Oke. Nana, Mas? Karena puas nggak tanya Mbak Iya, Noah. Mas udah dengan jawab. Sangat puas. Oke. Lanjut ya. Dan kita kemarin saya janji kita akan membahas diskusi, dan saya sudah membaca diskusi dan jawaban dari diskusi yang ada, diskusi 1, 2, 4, dan 5. Dan ada beberapa yang baru menjawab di diskusi 5. Saya itu kemarin terakhir melihat itu hari Jumat. Jadi saya belum melihat lagi yang baru. Yang hari Sabtu dan Minggu ini belum lihat lagi diskusinya, siapa yang menjawab. Pertanyaannya kan mengenai yang diskusi 5, kenapa KFC? Ada yang ingat? Kenapa KFC begitu adiktif ya? Saya akan mencoba menceritakan. Itu saya di link LMS ada buat link YouTube. Jadi tentang bagaimana si pendiri KFC Kolonel Sanders akhirnya berhasil membuat KFC terkenal, KFC sukses di usia 65 tahun. Jadi kan kalau kita banyak melihat ya, yang sekarang lagi viral itu kan punya duit 100 juta di umur 25 tahun gitu. Ya kan, yang lagi viral sekarang kan, apa yang kamu punya di usia 20 tahun, apa yang kamu punya di usia 25 tahun begitu. Tetapi dari si Kolonel Sanders ini kita akan belajar, nggak apa-apa loh
kita sukses di umur 65 tahun, 70 tahun, 80, bahkan si Colonel Sanders ini berhasil sangat dikenal orang di usia 80 tahun seperti itu, dan dia banyak sekali kegagalan ribuan ya, bahkan kalau misalnya bisa kita ungkapkan dengan kata-kata itu sudah tidak terhitung lagi ya, kegagalan yang dirasakan oleh si Colonel Sanders ini. Oke, pertanyaannya, siapa yang tidak tahu KFC? Hampir semua orang tahu restoran cepat saji Amerika yang didirikan sejak tahun 952 ini. KFC adalah jaringan restoran terbesar kedua di dunia diukur dengan penjualan setelah McDonald, dengan outlet lebih dari 22.000 di lebih 150 negara. Rantai makanan ini adalah anak perusahaan dari Yum Brands, perusahaan restoran yang juga memiliki jaringan Pizza Hut, Taco Bell, dan Wing Street. Jadi sekarang waralaba ini KFC yang memegang adalah Yum Brands. Pewaralabanya adalah Yum Brands. Tapi sebelum si Yum Brands ini lebih terkenal lagi dari sekarang, kita akan melihat sosok si Evan Sanders. Evan Sanders tuh pemain sinetron ya. Evan Sanders. Ya, Colonel Sanders. Saya terdetek sama Evan Sanders. Sorry. Oke. Sama si Sanders. Jadi kalian tahu kenapa si KFC lambangnya kakek tua? Ada yang tahu kenapa KFC lambangnya kakek tua? Itu sangat sederhana sekali ya. Karena kita udah Itu tua. pendirinya Colonel Iya, Sanders. itu dia pemilik atau pendirinya? Ya, pendirinya itu memang Iya. sukses mewaralabakan KFC itu di umur 65 tahun. Bayangin ya, di 65 tahun kalian masih mau memulai usaha. Di umur 70 tahun kalian masih mau mensukseskan usaha waralaba kalian, dan betapa produktifnya si Colonel Sanders ini dari segi umur ya. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan di Indonesia, kalau udah 60 tahun ya udah pensiun kan. Kalau di Indonesia itu udah pensiun. Sedangkan si Sanders sendiri dia malah mencetuskan ide si ayam ini. Dan kita saya mau mencari catatan saya. Kita akan belajar dari si Sanders. Nanti kalian bisa lihat di YouTube itu lagi bagaimana si Sanders itu mendirikan si KFC ini gitu. Jadi pertama si Sanders ini memang anak dari broken home. Jadi dia memang dari umur 10 tahun dia memang sudah punya bakat gitu. Dia tidak sekolah karena broken home, dia bolak-balik kadang sama ibunya, kadang sama pamannya, begitu selanjutnya seperti itu. Dan si Sanders ini di umurnya yang masih terbilang muda, dia sudah kadang mendirikan perusahaan lampu, kadang gagal seperti itu. Dia mendirikan apa, kadang gagal. Dan dia bekerja di perusahaan apa, dia gagal. Dia itu terkenal sebagai pembangkang. Bahkan dia pernah membunuh si pesaingnya pada tahun berapa itu. Dia dipenjara, si Sanders ini, karena dihukum membunuh pesaingnya. Dan dia tidak pantang menyerah, si Sanders ini. Memang dia terkenal, kalau kita kemarin ada bahas mengenai, dia menganggap apa yang dia pikirkan itu adalah yang benar. Seperti itu. Ada ya teorinya itu, kita bahas kemarin 2 minggu atau 3 minggu lalu. Dan dia menganut teori itu. Jadi ketika dia menganggap sesuatu itu benar, dia akan mempertahankan. Sehingga dia sering sekali berkelahi dengan bosnya, dengan teman kerjanya, dengan siapapun itu, begitu. Bahkan dia dihukum karena dia membunuh si pesaingnya. Dan akhirnya dia tidak ada pesaing sama sekali. Di tahun 1952, akhirnya si Sanders ini di umur 65 tahun, 60-an, akhirnya dia berani
mau mewaralabakan KFC ini. Awalnya dia sudah mau mewaralabakan ya sama Sidip, ada Sidip, tetapi dia cuma dapat 0,05% dari hasil penjualan si pertamanya Kentucky Fried Chicken. Dari si Kentucky Fried Chicken, tapi dia pikir kok cuma di 0,05%, dan itu benar-benar langsung sukses. Penjualannya itu langsung naik 30% ya. Nah, setelah tahun 1952 itu dia pikir dia cuma dapat 0,05%, sementara penjualan naik 30%, dia akhirnya memang dasar pembangkang gitu ya. Dia akhirnya tidak mau lagi sama Sidip ini bekerja sama. Akhirnya dia door to door 1000 restoran dikunjunginya pada saat itu. 1000-1000-nya itu menolak untuk waralaba si KFC. Dan kita belajar dari si Sanders ini ya, dia tidak patah semangat walaupun sering jatuh bangun, pernah di penjara, dan dia tidak menolak. Dan di 1008 restoran akhirnya ada yang mau melaba dengan konsep yang ditawarkan oleh si Sanders ini, karena dia dulunya pernah juga di dunia hukum dan dia sukses. Tiba-tiba dia waktu di persidangan dia juga melawan, dia malah berantem dengan kliennya sendiri di persidangan, yang membuat hancur karir hukumnya, jadi hancur begitu. Jadi dia tahu hukum ya, jadi dia bikin sendiri nih peraturannya, bagaimana perjanjian waralabanya dia bikin sendiri. Dan akhirnya di restoran 1008 yang dikunjunginya, bayangkan dari pintu ke pintu ya, dia ke restoran satu, ke restoran yang lain. Di restoran 1008 dia akhirnya sukses mewaralabakan si KFC ini. Dan kita harus ingat, ini dia di umur 65 tahun ya. Jadi untuk teman-teman yang misalnya, Bu, saya sudah 30, saya sudah 40, saya 20 gitu, dan saya nggak punya apa-apa. Si Sanders ini di umur 65 tahun dia masih door to door untuk mewaralabakan usahanya. Jadi si ayam ini tadi originalnya adalah ayam potongan goreng tekanan dengan 11 bumbu rahasia dari si Sanders. Jadi dia memang buat bumbu rahasianya sendiri. Si Sanders ini dia buat sendiri ya. Dia diajarin mamahnya masak seperti itu. Dan di umur 70 tahun, yang hampir 70 tahun, akhirnya si KFC dikenal oleh hampir orang-orang di seluruh dunia itu ya. Jadi dia punya hampir 8, dan di usianya hampir 80, dia tetap promosi, tetap inspeksi dari negara ke negara lain. Jadi negara-negara mana yang ada KFC-nya dia langsung turun tangan ya. Kita belajar dari si Sanders ini, dia langsung turun tangan, dan dia tidak segan-segan memarahi karyawannya jika dia lihat si resepnya tadi itu tidak layak saji, dan itu benar-benar beda dari resep yang dia sediakan. Dia langsung dorong karyawannya, langsung dimaki-makikan, langsung dia bilang, ini benar-benar kotoran terkutuk yang pernah saya lihat. Dan si Sanders ini menuntut si karyawannya itu dengan penyalahgunaan citra rasa KFC, dan si karyawannya ini menuntut dia balik gitu ya, dengan dugaan pencemaran nama baik. Dan si Sanders ini memang dasar pembangkang, dia lawan balik ya, dan dia juga memang mengerti hukum. Dia pernah bekerja di dunia hukum kurang lebih 3 tahun begitu. Dan setelah 80 tahun sebelum dia meninggal karena kanker, dia pun masih memberikan pelatihan, dia masih bekerja juga di usianya yang genap 90 tahun. Akhirnya dia meninggal. Dan setelah dia meninggal, bagaimana nasib KFC? Apakah KFC hancur? Tidak ya, malah KFC lebih besar. Kita sekarang melihat KFC di bawah naungan Yum Brands Cina. Yum Brands itu ada beberapa anak perusahaannya seperti Pizza Hut, Taco Bell, Wing Street. Dan ini didirikan tahun 1997. Jadi sekarang si KFC ini di bawah naungan Yum Brands. Ada juga Yum Brands Cina gitu. Dan KFC ini paling besar ada di Cina. Saya sudah membaca ya jawaban-jawaban kalian.
Jadi waktu si Sanders meninggal, dia mempunyai 6.000 gerai KFC di 48 negara dengan omset penjualan USD 2 miliar atau setara dengan 6,2 miliar hari ini. Omsetnya sangat besar ya. Dan bagaimana KFC di tahun 2017? 2017 KFC menjadi restoran cepat saji terbesar. Kalau sekarang kedua ya setelah McDonald. Terbesar, dan yang paling besar adalah di Cina. Dan saya sudah baca yang kalian buat itu benar sekali ya. Jadi KFC sekarang itu mereka itu membuat, misalnya kalau di Cina, dia itu memang menu-menunya memang khas Cina, budaya Cina, ada egg tartnya, ada masakannya memang masakan lokal. Misalnya kalau di Cina ada egg tartnya, ada soy milk-nya, ada fish and shrimp burgernya, ada fried dog steaks-nya, bahkan ada congee. Congee itu kayak yang rice porridge, bubur nasi itu loh, tapi yang khas Cina. Dan di setiap negara memang beda. Sedangkan kalau McDonald sendiri memang rasanya ke westernan, ke barat-baratan. Dan kalau misalnya si McDonald ini memang kalau dimasukkan ke Cina memang nggak masuk, karena di Cina mereka lebih suka memang rasa lokal. Makanya kenapa KFC itu dari seluruh negara itu paling besar di Cina gitu, karena memang orang-orang Cina juga rasa-rasanya memang mereka lebih suka rasa lokal. Dan strategi marketnya si Yum brand ini memang mereka memfokuskan ke Cina itu berhasil. Karena apa? Ketika Cina sudah mempercayai sebuah produk, itu benar-benar sudah menguasai pasar. Kenapa? Sepertiga penduduk bumi itu adalah Cina. Jadi ketika kita memasarkan produk kita di Cina berhasil, itu pasti sudah big hit ya, sudah pasti sukses besar. Karena penduduknya lebih banyak gitu. Penduduknya terbesar di dunia. Oke. Terus juga KFC kenapa lebih sukses lagi, Bu? Karena pertama mereka itu setiap tahun mereka membuka restoran itu lebih dari beberapa ratus. Misalnya mereka tahun ini, kita buka 500. Mereka nggak hanya buka di kota, mereka juga buka di pedesaan, di tempat kota, bahkan kalau di tempat saya itu di Swecia juga ada gitu. Pokoknya yang di tempat-tempat kecil mereka ada gitu KFC-nya. Dan tidak main-main ya, tim research-nya mereka sudah berpengalaman 10 tahun di bidangnya. Jadi dari segi geografis, geologi, semua itu sudah dipertimbangkan oleh timnya. Jadi timnya bukan main-main sembarangan tim yang dibikin mereka gitu. Dan kalau misalnya ada hambatan atau misalnya ada ancaman-ancaman dari luar, misalnya dari pesaing gitu, misalnya mereka terancam oleh McDonald atau apa, itu mereka langsung siap menangani, ada timnya sendiri. Ini kenapa? Bukan berarti si KFC ini tidak menangani masalah ya, ada, tapi mereka langsung cepat tanggap begitu. Jadi memang sudah ditangani secara profesional dan mereka memang percaya dirinya tinggi ya. Seperti kemarin ada yang tanya Toyota ya, dan memang kita harus akui ya, kalau kita memang mau usaha, kita harus berani dan percaya diri tinggi. Ketika kita misalnya sudah tidak percaya diri produk kita akan berhasil dan bersaing di dunia pasar, ya pasti tidak akan berhasil gitu. Tapi kalau kita percaya ini akan berhasil, ya kita pasti usahakan bagaimanapun produk ini harus berhasil, seperti itu. Oke. Jadi di 2017 benar-benar si KFC ini memegang market share terbesar di Cina, bahkan mengalahkan McDonald ya. McDonald sendiri dikalahkan di Cina, tapi memang di beberapa negara McDonald memang masih merajai.
karena memang McDonald target marketnya memang anak-anak, jadi dia lebih ke brandingnya anak-anak seperti itu. Sementara kalau ke si KFC ini ke rasa lokal, jadi di Indonesia makanya kadang kalau di Indonesia ada halal semua, sementara kalau misalnya di Thailand malah ada yang babinya begitu, ada yang memang tidak halalnya, karena memang di sana mayoritas bukan muslim ya, mayoritas non muslim, jadi memang mengikuti budayanya si negara tersebut, si KFC. Oke, ada yang mau bertanya di diskusi 5 ini? Tidak ada? Maaf Bu, saya mau tanya Bu. Boleh. Iya, ini kalau setahu saya Bu ya, tadi Ibu bilang kan KFC ada di setiap negara gitu ya. 150 negara. Pengalaman 150 negara ya, sorry. 150 negara. Itu termasuk Saudi Arabia Bu ya? Coba Saudi ada nggak KFC? Karena saya pernah di Saudi Arabia, nggak pernah lihat KFC gitu loh Bu. Ayo yang sekarang 2021 ada di Saudi Arabia, ada nggak KFC di Saudi Arabia? Iya. Mungkin bantu jawab Bu. Ya silakan Mas. Mungkin waktu itu ya Mbak siapa tadi, Mbak Diana belum KFC, tapi sekarang sudah banyak KFC di Saudi Bu. Oh iya. Ada ramai. Ya. Itu aja yang berfungsi. Ya, mungkin kemarin itu masih 120 negara, sekarang sudah 150 lebih ya. Oh iya. Ya, oke. Ya terima kasih jawabannya. Ya. Padahal negara-negara ada berapa ya? Bertanya, Bu? Ya boleh silakan. Itu tadi kan awal gimana ya? Awal mulanya. Awal KFC. kesuksesan Colonel Sanders kan dari resep yang emang bagus dan penemuan apa itu tadi, teknik masak dengan tekanan tinggi. Iya, tekanan. Tapi dalam perkembangannya kan itu KFC lebih mengunggulkan dari karakteristik rasa lokal gitu. Jadi intinya berarti resep itu tidak dipertahankan kan? Bumbunya, tapi kan bumbunya tetap ada 11 bumbu rahasia. Bumbu tetap Ada 11. Iya, ada tetap karakteristik. Jadi kalau kita misalnya pun saya gitu kan, yang misalnya saya makan di Thailand gitu, tapi tetap rasa kriuk-kriuknya itu KFC banget gitu loh. Beda gitu, walaupun misalnya memang sudah dimodifikasi dengan rasa lokal, tetapi pasti kita lihat, aduh ini rasanya KFC banget gitu, yang kita kalau makan di McDonald itu tidak akan didapat begitu. Oke, ada nggak yang seperti saya? Kalau saya sih seperti itu, aduh ini KFC banget. Atau sama aja kok Bu gitu. Atau sama aja kok. Lihat dari artikel tuh hanya beberapa aja yang kayak disesuaikan dengan lokal seperti sambal, saus. Ya, tetap bumbu rahasianya si Sanders ini tetap dipertahankan karena itu ciri khasnya si Sanders ya. Jadi tidak dihilangkan, tapi memang dimodif-modif, di inovasi sesuai dengan kemajuan zaman juga. Oke. Iya Bu, mungkin cita rasa lokalnya itu buat menu-menu opsional yang pilihan lainnya. Kalau cita rasa KFC-nya tetap. Ya, tepat sekali. Iya. Ya, jadi biar lebih menarik konsumen lokal. Jadi kayak tadi ada aktornya. Iya. Kan dulu kan KFC kan cuma ayam, sekarang kan banyak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ayo Bu. Boleh. Tentang KFC, apa masih tentang KFC ini? Boleh. Jadi kan, ini siapa? KFC kan punya rahasia bumbu rahasia yang apa ya,
yang milik KFC sendiri. Yang dimaksud rahasia itu maksudnya gimana Bu? Apakah yang buat di KFC itu bumbunya atau dikirim dari dari asal usul KFC dibuat itu? Apa dari Amerika, apa dari mana itu yang rahasia? Kalau dari dibuatnya di daerah masing-masing, otomatis kan banyak yang tahu, masing-masing pegawainya pastinya tahu, dan bisa saja nanti pegawainya keluar dari situ bisa membuka restoran yang rasanya yang sama dengan yang dimaksud rahasia tadi itu. Saya masih belum paham. Oke, mungkin ada yang pernah bekerja menjadi pegawai KFC? Mungkin saya menanggapi, Bu. Boleh. Kalau untuk waralaba, Mas Rumli tadi ya? Ya, Rumli. Ya Mas Kalau untuk waralaba atau franchise itu biasanya semua bahan itu disediakan dari si waralabanya. Dari sedangkan biasanya untuk bahan baku karena in konteksnya KFC itu seluruh negara kan ya. Jadi ada perusahaan rekanan untuk bahan baku seperti ayam apa. Tapi kemungkinan untuk bumbu tepungnya itu langsung dari dikirim, ya langsung dari. Jadi kalau di waralaba biasanya karyawan itu di training hanya untuk membuat dan menggoreng aja, tidak meracik bumbu gitu. Jadi kalau misalkan menu ini harus ini aja, jadi sudah siap semua, tinggal teknik menggorengnya aja gitu. Seperti yang di Indo juga sudah banyak sekarang waralaba kecil kayak beberapa itu juga gitu, tekniknya dia semua dari pusat. Jadi kayak marketing punya dari pusat, untuk pembelian tempat apa itu semua dari pusat. Jadi franchisee-nya yang membeli waralaba itu tinggal di rumah, karyawan sama karyawan, bahan baku, tempat jualan itu semua dari pusat yang ngatur. Iya, benar. Oke. Sudah terjawab oleh Didik. Ya. Iya. Sama-sama. Kita bagi-bagi aja. Kirain tadi ada pegawainya ya. Jadi teman saya pernah juga kerja di KFC. Oke, yang dibilang Didik tadi benar. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin saya juga menambahkan, Bu. Boleh, Bu? Boleh ditambahkan. Iya, saya juga pernah punya teman itu pernah dulu kerja di KFC, tapi dia bicara tentang, saya tanya bumbunya bagaimana gitu kan, saya aja tidak dikasih tahu sama si pemiliknya itu gitu loh, Bu. Iya, jadi masih dirahasiakan gitu, jadi dia hanya mungkin mengolahnya aja seperti itu. Ya, jadi nggak dikasih ya sama si Sanders. Ya, jadi dikasih, atau ya, kita tanya gitu, kita tanya Sandersnya langsung gitu. Jadi nggak ya, makanya kadang seperti yang saya bilang tadi gitu, dimanapun kita gitu, walaupun KFC-nya misalnya berbeda-beda, kita makan KFC di Taiwan, kita makan KFC di Hong Kong, di Arab gitu, walaupun misalnya memang sudah dimodif nama-nama menunya apa, tapi bumbunya itu loh ada ciri khasnya yang KFC banget. Kalau saya KFC banget gitu. Jadi walaupun misalnya kadang saya lebih kangen ya KFC yang di Indonesia gitu. Kadang kangen yang gini karena menunya kadang beda, tapi tetap rasa KFC-nya ada yang sama karena bumbunya memang rahasia, memang dari pusat. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? 10 menit lagi. Gak ada, selesai pertanyaan dari kalian. Oke. Jadi minggu ini kan saya kemarin janji, jadi minggu ini, minggu depan dan minggu depannya lagi kita akan belajar mengenai pengusaha atau pebisnis. Hari ini kita belajar mengenai si Sanders yang sukses di usia 65 tahun, bahkan masih produktif di usia 90 tahun sebelum menutup usia.
Karena kita kadang terdistract ya sama orang dengan pertanyaan, kamu umur 25 tahun sudah dapat apa, sudah bisa apa, sudah apa gitu. Sedangkan orang-orang punya struggle, punya cerita, punya perjuangannya sendiri-sendiri, beda-beda gitu. Jadi marilah kita belajar dari si Sanders ini, jangan patah semangat untuk buat bisnis. Kalaupun kita mau buat bisnis ataupun mau apapun itu cita-cita kita, jangan patah semangat gitu. Kita belajar dari si Sanders gitu. Walaupun dia banyak naik turun, pernah di penjara dan lain sebagainya, dia di usia 90 tahun berhasil membuka 6.000 gerai KFC. Oke, minggu depan sekarang kita belajar dari yang tua. Minggu depan kita akan belajar bagaimana Jack Ma berhasil di usia muda memimpin Alibaba, perusahaan terbesar di Cina. Ada yang tertarik dengan Alibaba? Saya rasa semua tahu ya cerita Alibaba ya. Tapi kita mungkin bisa sharing-sharing. Makanya kenapa saya tidak kasih diskusi 6. Kenapa? Bahas Alibaba. Ya, bahas Alibaba, bahas Jack Ma ya. Bahas Jack Ma, bagaimana Jack Ma bisa berhasil di usia muda. Tadi kan kita berbicara Sanders berhasil di usia tua, sedangkan kita nanti minggu depan berbicara bagaimana Jack Ma berhasil di usia muda. Oke. Saya sudah menilai tugas kalian, semua sudah ada kan nilainya per hari ini yang sudah mengumpul per hari ini ya, per tadi mungkin jam 9, jam 8 begitu. Jadi semua sudah ada saya nilai. Jadi kalau misalnya tugas 1, tugas 2-nya ada yang belum dinilai, tolong hubungi saya, siapa tahu jaringan atau sistem atau bagaimana error. Oke. Bagi namanya yang tidak saya sebutkan berarti belum mengirim tugas 2 ataupun belum terbaca di sistem. Jadi saya akan membacakan yang sudah saya nilai ya, yang sudah saya nilai. Dengar baik-baik. Rumli, Nana, Didik, Sofi, Ardi, Nizar, Slamet, Sriani, Tian, Triwahyu, Rizky, Iya Kusmiati, Darsito, Iin, Randy, matikan suaranya, Randy. Matikan suaranya. Halo. Oke, saya ulang dari Iya Kusmiati. Halo. Oh ya, nanti saya share ya. Oke, nanti saya share. Oke, nanti saya share nama-nama yang sudah kirim tugas dan yang belum mengirim itu ada 22 yang sudah mengirim. Jadi sekitar beberapa, paling 3 atau 4 lagi, karena kan ada yang sudah tidak kuliah lagi. Ada yang mau bertanya? Iya, nanti saya share ya di grup. Oke, ada yang lagi yang mau bertanya? Oh, saya sudah baca diskusi 4 dan itu kan diskusi 4 itu kan pertanyaannya sebentar. Itu jika kalian punya uang gitu ya, punya modal, usaha apa yang kalian buat, begitu ya kurang lebih ya pertanyaannya. Dan saya sudah baca dan kita nggak akan bahas ya karena setiap orang beda-beda pastikan. Dan saya mendoakan setiap yang kalian tulis di diskusi 4 itu akan terwujud, baik cepat atau lama. Oke, jadi saya baca punya kalian semua dan saya berharap akan terwujud di kemudian hari. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum saya tutup? Minggu depan kelompok 6. Iya Bu, kelompok saya Bu. Oke, kelompok Nana ya. Oke, jika tidak ada, ya. Bu, maaf nih mau nanya. Tadi kan aku baca artikel itu tentang Sanders. Dia kan meninggal. Nah, terus katanya itu perusahaan KFC itu dibeli sama perusahaan Pepsi. Emang dia nggak punya anak ya Bu? Ada anaknya. Jadi sekarang tadi sudah saya jelaskan, si KFC ini sekarang berada di bawah naungan Yum
Yam Brands. Jadi ini Yam Brands ini ada anak perusahaannya lagi yang membawai Toba Cup apa dulu? Pizza Hut, Taco Bell sama Wing Street gitu. Jadi udah nggak sama kayak Pepsi lagi, udah sama Yam Brands. Nanti bisa dan sejak dipegang Yam Brands ini malah lebih besar ya. Waktu si Sanders meninggal cuma 6.000, malah sekarang sudah lebih dari 20.000 gerai KFC tersebar di 150 negara. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Oke, cukup. Terima kasih. Jika kalian ada pertanyaan, bisa silakan nanti minggu depan ditanyakan atau tanyakan ke grup juga nggak apa-apa. Nanti saya akan jawab jika saya bisa jawab. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat istirahat sebentar dan nanti selamat mengikuti mata kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.